memastikan produknya ini dibeli, ya ada pasarnya. Dengan begitu maka petani bersemangat ya, UMKM juga kemudian menjadi bersemangat untuk mereka terus berproduksi. Betul. Ya karena ada kepastian market dan kepastian harga. Lalu ini kan banyak sekali produk-produk, kalau saya menyebutnya produk-produk indigenous ya. Pak Lui ini sebagai agregator, tapi juga ikut mendevelop produknya di tingkat petani, lalu juga menghubungkan ke market ya. Market. Nah Ya. ini gimana Pak? Ya. Kami dari PMA punya misi itu dua Pak. Pertama adalah bagaimana membantu petani yang selalu menjadi momok buat mereka adalah jaminan pasar, dibeli sama stabilan harga Pak. Selama kita bisa membeli itu, kita memberikan harga stabil, nah itu juga yang membuat kita terus bisa berkembang karena petani senang. Dua hal itu bisa terjawab Pak. Problemnya petani-petani kecil, ya produknya juga nggak terlalu banyak. Nah ini dari sisi itu untuk memenuhi permintaan pasar yang besar, seperti apa solusinya? Meyakinkan dulu satu kelompok tani bahwa produk dia akan diambil, dibeli dan dipasarkan dan harganya bagus. Nanti biasanya udah tahun kedua udah pada berdatangan. Tapi memang ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan itu semua. Kalau di luar pasar mana yang paling banyak permintaan terhadap produk-produk seperti yang kita tampilkan di sini? Ya. Produk organik sekarang benar-benar sangat berkembang di Eropa sama di Amerika, Pak. Mereka kesadaran untuk memakan konsumsi makanan sehat itu sudah semakin sangat tinggi sekali. Ya. Misalnya konsep Pak Lui ini dikembangkan dan melibatkan banyak petani-petani kecil di seluruh Indonesia. Ini kan punya potensi ekonomi yang cukup besar ya. Waduh, besar sekali Pak. Besar Saya sekali. percaya banget Pak, karena Indonesia itu kaya banget, petani kita tuh pinter-pinter, rajin-rajin. Kalau pembiayaan pasti mau masuk ya. Iya Pak. Ini contoh soal kenari kita ini adalah almondnya Indonesia. Minyak nabatinya juga sehat buat jantung. Ketika kita pasarkan ke sana, banyak orang dari luar malah tertarik. Mereka melihat produk-produk eksotik yang mereka nggak kenal. Gitu, Pak. Oke. Pak Lui ini perannya cukup penting untuk mendongkrak produk-produk UMKM, terutama yang berbasis misalnya kerajinan, juga hasil-hasil pertanian kecil dari masyarakat Indonesia untuk dikembangkan produknya sehingga punya kualitas dan juga disesuaikan dengan selera market, memastikan produknya ini dibeli. Kayak nampan ini aja Pak, dari Semarang, ketika kita pesannya sampai 500 pieces, terus 1000 pieces, mereka senang, happy. Nah, tapi kita juga punya kewajiban bagaimana kita mempromosikannya supaya menarik. Promo-promo ini pendekatannya gimana? Ke luar, ke pasar luar? Masa kita jelaskan bagaimana fungsinya di-combine seperti bagian daripada interior. Kita kalau taruh gelas, bagaimana sehingga tidak tumpah, dan juga dia rasanya kok kayaknya minum kopi aja dengan style gitu loh Pak. Jadi stylenya yang kita gugah gitu Pak. Jadi market itu sebenarnya di-create ya? Di-create. Jadi pendekatannya bukan hanya permintaan mereka, Bukan, kita tapi ciptain. juga ciptakan. Sehingga mereka nggak beli produk dari impor terus. Kan kita diserang souvenir-souvenir dari luar, dari China. Kita berusaha menangkalnya dengan souvenir dari UKM. Nah ini di samping saya, sebelah kiri Pak Susanto. Beliau koperasi yang memproduksi gula kelapa atau yang sering kita sebut dengan gula semut. Kebetulan off-takernya adalah Pak Lui. Nah jadi bisa diceritakan bagaimana koperasi ini tiba-tiba atau memproduksi gula semut ini? Iya, dulu itu kan memang di sana itu adanya gula cetak Pak. Cetak ya? Iya, gula cetak, jadi nggak ada inovasi gitu kan. Tapi sudah ada tradisi membuat. Iya, itu udah Gula ada itu. dari dulu memang gula cetak. Tapi secara harga kan tidak bisa bersaing. Akhirnya kita sama teman-teman berinisiasi untuk
berkoperasi. Fungsi koperasi apa sehingga mereka menjadi berminat gabung di dalam koperasi? Bersama Pak, gotong royong. Oke, Betul. dibeli. Produknya kita beli, Ya, Iya. terus koperasi yang memasarkan ke luar. betul. Sekarang sudah berapa banyak produksinya koperasi? Produksi 30 tonan Pak. 30 ton Sebulan. 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 Wah, cukup besar ya. Nah, ini model bisnis yang sangat baik ya, di mana memastikan produk-produk UMKM yang kecil-kecil dikonsolidasi dalam koperasi sehingga menjadi dalam skala ekonomi, lalu juga dipastikan marketnya ada. Ya, Nah, sehingga siklus ekonominya membuat ini bisa sustain kan? iya betul Pak. Sustain. Pendampingan terhadap kualitas penting sekali karena buyer itu dia senang dengan pengembangan berdasarkan community base, tetapi kalau kualitas tidak terjamin, food safety aspek tidak terlindungi, mereka khawatir. Disitulah Ya. peranan kami bagaimana menjaga tersebut dan menerapkannya bersama-sama dengan koperasi dan petani. Produk Louis Organic memang Paten. paten.